Sore-sore nonton film romantis. Jangan lupa ngemil kue putri salju. Yuk, rame-rame nonton ngartis bareng Pertamina RU3 Pelaju. Jadi memang kadang-kadang kita melihat Pertamina itu terlalu besar. Pertamina itu sangat besar. Dari mulai kita ini yang di kilang ini adalah tukang masak. Oh, Kopi. dapurnya gitu ya. Dapurnya, Dapurnya. Ngobrol asik bersama Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Bersama saya Vano dan juga Indah di Keren Mujair. Indah, ada di mana? Sekarang kita berada di mana ya? Kita ada di Kayangan kayaknya, bukan ya? Masih di Kota Palembang. Betul. Karena memang agak nyelip jauh dikit. Agak ngujung dikit ya. Tapi yang ujung itu yang lemah. Iya. Aduh, ini saya mesti ngapusin banyak ini sepertinya. Kita saat ini sedang berada di Refinery Unit 3. ya. Pertamina Pelaju, tepatnya Pertamina Pelaju Refinery Unit 3 Pelaju. Yes, betul. Di belakang kita ada kilang minyak. Wow. Ini apa itu? sebuah kesempatan yang langka nih. Ya. Nah, tapi kan sebenarnya Mbak Indah ngerti dah nih, kilang minyaknya apa ini? Tidak tahu. Kilang minyak itu apakah tempat pengeboran minyak atau yang jual minyak ketengan? Bukan. Nah, kalau aku juga sama udah tahu. Jadi sama-sama tidak tahu. Sama-sama udah ngerti. Oke. Oke, oleh karena kita sama-sama udah ngerti. Jadi, Habis ini kita ngobrol sama yang punya kawasan. boleh. Kira-kira siapa yang punya kawasan? Setelah yang dua ini. Balik lagi di Ngartis, ngobrol asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Kita buka masker dulu. Buka aja maskernya ya. Tetapi Iya. kita tetap menjalankan protokol kesehatan Betul sesuai dengan sekali. anjuran pemerintah ya, Pak. Betul sekali, dan memang semua pendukung acara kali ini sudah dipastikan dalam kondisi yang sehat. Sehat dan Sud- sudah rapid test. Betul, bahkan sudah ada yang vaksin. Iya. Tentunya tidak lupa 3M. Apa Mbak? Menguras, Bukan. Mencuci, bukan ya, itu menggunakan masker, Iya, menjaga jarak dan mencuci senantiasa tangan. mencuci tangan. Betul sekali. Jadi sebenarnya kita ini mau promo, kita acara apa Mbak? Kok tiba-tiba jadi ngomongin kesehatan ya? Ya, kali ini kita sedang berada di lokasi yang sangat istimewa sekali. Yes. Kita sedang berada di komplek Pertamina Refinery Unit 3 Pelaju. Masih ada Dan di Kota Palembang Masih ya. di Kota Palembang tentunya, dan memang kali ini kita mendapat kesempatan yang istimewa diundang oleh teman-teman Pertamina buat ngomongin satu isu yang menarik. Oke. Mm-mm. Tentang apa itu Mas? Tentang Fani? kilang minyak. Tentang kilang minyak. Heeh. Oke. Kilang minyak ya, bukan tukang minyak. Bukan tukang minyak ya. Ini kan sesuatu yang mungkin orang awam masih belum tahu Unik Bang. ya. Benar Oke. sekali. Coba kalau saya tanya kilang minyak, Mbak Indah ngertinya apa? Nggak tahu saya. Nggak Saya tahu. taunya kilang minyak itu berarti sesuatu tempat yang untuk ngebor minyak aja ya. Ngebor gitu ya, minyak Kak, ya? aja. Nah, sebenarnya lebih dari itu. Mhm. Tapi kita nanti bakal bahas lebih dalam lagi dan detail lagi. Tentu saja di sini ada satu mic, tapi bukan Mhm. bangku kosong. Bukan. Bukan bangku kosong. Nanti kita bakal ngobrol sama yang punya kawasan. Oke, jadi kita akan mengundang sosok yang sangat istimewa Betul sekali sekali. kehadiran kita. Iya, betul. Dan tentu saja mau tahu siapa sosok istimewa pada kali ini setelah yang dua ini. Hai, ya balik lagi di ngobrol asik bareng Tribun Sumsel atau Ngartis bersama saya Vano dan juga, Saya yang dari Sekalian Mujair. dan tentu tadi kan kita udah sebut Mbak Indah, ada tamu istimewa. Iya, kali ini. benar. Teman Dia sering ngobrol dengan kita sebelumnya tadi ya, Mas Vano ya. betul. Dan ini teman ngobrol yang sangat istimewa sekali. Ini Iya. sebuah kebanggaan, Pak. Dan tentu saya mau izinkan saya dulu, Pak, memperkenalkan tamu kita saat ini ada GM Pertamina RU3 Pelaju, Bapak Muhammad Hasan Effendi. Betul, Pak ya? Iya benar. Biasa disapa Pak Hasan. Pak Hasan. Betul. Dan boleh dibuka, Pak, mic-nya. Oh. Mic-nya lagi maskernya, Untuk sorry ya. tetap menjalankan protokol Protokol kesehatan media. sesuai dengan Betul, anjuran betul. pemerintah dan semua kru yang ada di sini tuh sudah dilakukan dulu rapid testnya. Betul Ah, sekali. oke. Jadi Sudah dalam dipastikan. kondisi sip. Iya. Nah, Pak, sebelumnya apa Ya. kabar, Pak? Sehat, Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ini kebetulan bulan puasa nih, Pak ya? Iya. Masih lancar, Pak ya? Ya, baru 3 hari soalnya. Baru 3 hari. Baru 3 hari.
Makan kali sahurnya berapa piring, Pak? Jangan bahas dendam Pak, keempat. biasanya Aduh, gitu, Pak. jadi lapar nanti ya. Belum apa-apa udah ngomongin makanan aja tadi. Ya Pak, Iya, jadi iya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak Pak Iya. sudah ngundang saya dan Mbak Indah beserta kru untuk ngobrol di kawasan yang sangat istimewa sekali ya Pak Iya, ya. angin Angin sepoi-sepoi. sepoi-sepoi, heeh, ada rusa-rusa. Iya. Ada- Saya rasanya udah gak sabar lagi untuk berenang di belakang ya. Aduh, iya, Ternyata ini. Mbak ini sempat kecebur Pak. Ini kolam renang terbesar ini. Kolam Oh iya terbesar. benar. Mengalir sampai jauh Iya. Pak. Nah, jadi sebelum kita bahas yang agak-agak berat dulu deh Iya. Pak. Kita punya rapid question Mbak Indah ya. Iya, Oh, oke. aduh. Boleh Mbak Indah bacain dulu yang pertanyaan pertama Oke, Pak. pertanyaan pertama sudah siap, Pak. Dagdikduk ya ini. Nilainya berapa ini? Kesehatannya terjamin ya, Pak ya. Kesehatan terjamin. Soalnya kita nggak ada asuransi di sini ya. Iya benar. Pertanyaannya untuk Bapak, saya ingin menanyakan kira-kira Bapak lebih memilih Jakarta atau Palembang, Pak? Palembang. Palembang. Kenapa alasannya, Pak? Aduh, kalau Palembang ini sebenarnya karena hidup untuk bekerja itu hampir 2/3 saya ada di Palembang. Di Kota Palembang Karena ya, Pak ya? sejak saya masuk di Pertamina, Mhm. itu pertama kali di Palembang tahun 91 sampai 2010. Jadi hampir 20 tahun dan ditambah ini periode kedua. Oh. Jadi rasanya Palembang ini seperti ya kota sendirilah karena keluarga, anak-anak. Mhm. Semua sudah di Jadi sini. Semua ya, ada Pak sudah ya? di sini. Berarti anak-anak lahir besar Dan di sini juga. semuanya di sini. Di Oh. semuanya lahir ada di sini dan sekolah di sini juga. Jadi Oh. ya Palembang itu ya seperti kota sendiri sudah melekat karena mulai hidup berkeluarga sampai saat ini kembali lagi ya di kota. Dapat jodoh dari Kota Palembang atau gimana, Pak? Bukan. Bukan. Oh, bukan. Biasanya gitu. Biasanya gitu kan ya. Kerja di sini dapat jodoh orang Dapat sini. jodohnya orang Biasa. sini. Kalau kawan-kawan saya hampir itu Ah, banyak. Hampir mungkin sekitar lebih dari 50% yang seperti tadi. Tapi mengerti bahasa Palembang ya, Pak ya? Ya kalau mengerti tapi kalau ngomong ya Ya, agak Campur-campur susah. ya. Campur-campur. Berarti kalau dikatoi tidak ngerti Mas. Iya, Pak? jangan ngatuin juga. Oh. Kayak langsung di-cut gitu ini. Langsung satu episode aja lah. Pak, berarti Kota Palembang udah bisa kayak kampung halaman sendiri lah, Pak ya. Iya. Kalau saya mau pulang kampung halaman suka bingung, Pak. Iya. Lupa halaman berapa? Apa berapa? Pertanyaan kedua, Mbak Indah, silakan lagi. Oke, pertanyaan keduanya kabar-kabarnya Pak. Iya. Kalau saya lihat di Google kan nama Bapak itu ada di deretan atas sekali Mas. Iya. Pak. Iya, sangat terkenal sekali Ah, berarti kan. Nah, profil ini saya baca Bapak sangat senang dengan olahraga. Dan katanya semua jenis olahraga itu sudah pernah dilakukan kecuali Iya. balet, Mas. Oh, Pak. Iya. Aduh. Kecuali Ya, kira balet. seru. Nah, lebih senang sepeda atau tenis, Pak? Lagi seneng sepeda. Lagi senang sepeda. Lagi Kenapa, seneng. Pak? Karena baru mencoba. Jadi ini baru hampir 3-4 bulan ya, baru mencoba olahraga. Kalau yang dulu memang tenis udah lama lah, udah hampir puluhan tahun. Tapi ini ada sesuatu yang baru yang perlu dicoba dan asik. Nah, paling tidak itu habis sepeda nongkrong di kafe. Ya. Itu yang Komunitasnya berarti, Pak ya. Sepedanya 5 menit, nongkrongnya 50 menit. Pak ya? Iya. Mohon maaf, sepedanya roda 2 apa roda 3, Pak? Udah 4. Jadi lagi seneng banget, gandrung banget sepedaan, Pak. lagi. Setiap seminggu sekali, Pak ya? Seminggu bisa 2-3 kali. Oh, Jadi dari kami mulai coba juga menggulirkan kepada kawan-kawan yang ada di kantor, sudah mulai jadi sekarang itu tiap hari Rabu, Jumat, dan kadang-kadang itu Minggu, kadang-kadang juga melakukan sepeda. Rutin sekali, Pak. Rutin. boleh nanti ya. kapan-kapan saya minta dibonceng. Aduh, wah, sayang sepedanya kalau Sayang nanti sepedanya. nggak ada sepeda, nggak ada goncengannya ya. Saya dari tadi gak enak Pak mau ngomong gitu. Berarti rutin banget sepedaan, Ya. Pak. Udah berapa lama Pak sepedaan, Pak? Ya 3-4 bulan lah. 3-4 bulan. Ya, 3 bulanan lah kalau yang bahasa. Road bike dong ya. Pastinya. ya. Kalau olahraga yang lain apa, Pak? Yang juga disukai? Jadi kalau dulu asalnya dari kampung, biasanya sepak bola. Awalnya memang saya sepak bola, olahraga aslinya itu karena paling murah. Iya. Terus setelah masuk di Pertamina agak sedikit elit dikit, Iya. mulai meningkat, mulai tenis, Mulai tenis. Golf ya, Pak, ya. golf. Nah, Kalau Mas sekarang Pano itu- masih suka cainkling ya? Main nih, apa Main- enggrang. ada enggrang. Olahraga saya lebih murah lagi, Pak. Lari. Lari ya. Lari dari kenyataan maksudnya. Ada pertanyaan lagi nggak, Mbak Ida? Ayo. Ada, Ya. masih banyak sebenarnya Mas Pano. Masih banyak. Simpen dulu. Boleh. Durasi kita masih panjang. Nanti. Tapi yang rapid questionnya aja dulu. Iya, dan Sebelum kita ngomong berat-berat maksudnya. Iya, benar. Yang terakhir Mbak Indah silakan. yang saya baca-baca juga Ya. nih ternyata Bapak termasuk salah satu wirausahawan ya, Pak ya. Iya. Nah, Ya, jadi kecil-kecilan. menurut Bapak lebih senang menjalani sebagai
general manager atau wirausaha? Dan boleh dijelaskan sedikit wirausahanya? Aduh. Kalau sukanya sih general manager karena memang ini bagian daripada cita-cita waktu kuliah. Karena memang saya kuliahnya kan dari jurusan teknik kimia. Oh gitu. Jadi pinginnya memang dulu kalau udah dari lulus pinginnya kerja di pabrik. Dan alhamdulillah bisa bekerja dan bergabung dengan PT Pertamina dan bekerjanya juga benar-benar di pabrik. Sampai hari ini pun masih di pabrik. Sudah hampir mencapai 30 tahun saya bekerja di Pertamina. Jadi ya sudah naluri, sudah cita-cita dari awal lah. Sembari kita juga mempersiapkan masa purna tugas, juga sedikit berwirausaha. Cuman berusaha ini hanya sambilan saja sih, ya, karena mengisi waktu kosong. Di bidang apa itu Pak? Macam-macam sih. Macam-macam sih. Yang biasa. saya penting halal. Penting halal, betul. Ada yang sekarang ini lagi gandum pengen buat kafe. Jadi ada beberapa kafe gitu ya. Boleh nanti saya diundang untuk endorse. Boleh. Pernah kita ada program review nih Pak. Ya. Bisa ya. Tapi tetap sebenarnya panggilan utamanya sebagai seorang general manager Pak ya. Karena dari muda panggilannya untuk bekerja di bidang industri Pak. Menarik sekali. Luar biasa ya. Panggilan untuk berbakti untuk negeri juga tentunya. Alhamdulillah bisa pasti Bapak ini tipe yang benar-benar pekerja keras. 30 tahun di Pertamina. Iya, betul. Jadi seorang GM sudah berapa tahun, Pak? GM ini mulai September. Jadi September kira-kira ya 7-8 bulan. 7-8 bulan. Ya, sebelumnya ya GM di RU3. Tapi sebelumnya saya jadi GM di RU7 Sorong, Papua. Sempat jadi di sana. Jadi sempat kerja di Papua. Di Sorong. Sempat di Papua sebelum kembali lagi pulang lagi ke Palembang. Pulang kampung lah itu ya. Memang kalau udah minum air Sungai Musi agak susah Pak. Iya, Pak. Iya, apalagi kalau udah nyicip cuka pempek. Cukonya ya. Iya. Ngomong makanan lagi. Agak susah ya Pak. Iya, nggak bisa. Terang gini ya. Pak, sebelum kita bahas yang lebih berat nih. Saya jadi penasaran sama karir Bapak nih. Berarti sudah 30 tahun di Pertamina. Waktu pertama kali itu di bagian apa Pak? Memulai karirnya. Ini mungkin bisa memotivasi teman-teman yang lagi meniti karir mungkin teman ngobrol kita di sini. Jadi awalnya saya lulus di satu university, jurusan teknik ya. Maka di sini sesuai dengan jurusan saya dan saya diterima melakukan pendidikan juga di sini waktu pendidikan Pertamina untuk direktorat waktu itu pengolahan ada di Palembang juga di Kota Palembang dan tempatnya di Sungai Gerong sini selama 9 bulan. Setelah diterima selesai pendidikan, saya terima di sini di bagian proses engineer. Jadi sesuai banget dengan pendidikan. Jadi pas saya sekolahnya apa, ditempatkan di bagian apa itu persis sama apa yang saya pelajari di kampus. Langsung diaplikasikan ya Pak langsung aplikasi di situ. Dan itu sekitar hampir 10 tahun di proses engineering. Baru kemudian itu prosesnya, mohon maaf Pak, sebagai pekerja pabrik atau bagaimana? Jadi saya masih jadi proses engineering itu kalau di pabrik seperti dokter. Jadi memberikan advisor. Kalau pabriknya lagi sakit atau demam, Bapak yang cari tahu ya Pak ya? Bapak yang kasih obatnya. Dan kasih obatnya, itu tugas sebagai proses engineer. Kemudian baru saya terjun di pabriknya sebagai kepala pabrik di mutar-mutar hampir 10 tahun juga, baru saya pindah ke Jakarta, terus pindah ke Papua dan muter-muter di situ. Jadi 20 tahun dulu sebelum 20 tahun dulu sebelum akhirnya berarti harus memiliki keahlian, Mas. Termasuk juga mungkin keahlian dukun untuk melihat penyakitnya apa ya. Butuh skill tadi. Berarti ini dukunnya Pertamina ya. Dan tanda kutip ya. Awal mulai jadi dukunnya Pertamina karena mau tahu kalau ada trouble ngasih solusi. Itu fungsi dari waktu di proses engineer itu. Jadi kalau setiap ada apapun kejadian di unit operasi atau di pabrik, biasanya larinya tanyanya ke kami-kami di fungsi tersebut. Betul. Keren banget. Jadi memang meniti karir sebelum jadi GM perjalanannya panjang dulu Pak ya. Wah, ini biasanya sosok yang pekerja keras. Sosok sangat pekerja keras. Ini tentunya menginspirasi anak-anak muda nih, teman ngobrol nih. Bangun anak muda. Nikmati proses. Nah, selain ada kuis tadi buat Bapak, ada juga kuis untuk para penonton. Nah, mau nyanyi dulu main dah. Boleh. Dengar juga suaranya ya. Ya, jadi selain tadi kita udah kasih pertanyaan ke Bapak, kita juga ada pertanyaan yang akan berhadiah kepada teman ngobrol kita. Teman ngobrol
ada giveaway yaitu masing-masing akan mendapatkan satu goodie bag menarik dari Pertamina. Oke. Dan naik haji bila mampu enggak? Ya, enggak. Umroh, doakan. Ya. Jadi ada giveaway menarik nanti buat teman ngobrol. Pertanyaannya Mbak Indah boleh silakan. Oke, pertanyaannya saya bagian pertanyaan Ya, memang ya, Mas. ya. Diundang untuk memberikan pertanyaan Betul. sepertinya ya. Biasanya mah gabut nanti dibilang ya. Oke. Jadi pertanyaan pertama untuk kamu semua teman ngobrol yang ada di rumah yang saat ini menonton kita semua. Betul sekali. Apakah kilang minyak yang ada di Pelaju ini adalah kilang minyak tertua yang ada di Indonesia? Ya. Nah, jawabannya kita tanya Pak Hasan. Benar nggak nih Pak? Kalau kilang yang ada di Pelaju atau di kawasan Palembang ini adalah salah satu kilang tertua di Indonesia. Jadi memang benar. Jadi kilang terutama di Sungai Gerong dan Pelaju ini adalah memang dulu Pertamina adalah tidak membangun dari awal. Jadi memang ini take over. Take over saat tahun 70-an itu dari dua perusahaan. Kalau di Sungai Gerong itu ada perusahaan Shell, perusahaan Stanvac yang Amerika, sedangkan di Pelaju itu ada Shell. Dan itu satu paket yang ada di Tanjung Uban. Tanjung Uban itu di Kepulauan Riau, ada sebelahnya Batam. Jadi nyebrang dari Batam ke Tanjung Uban kira-kira 1 jaman lah. Nah, itu satu paket di sana. Jadi perusahaan di sini ini Pertamina ini didirikan sekitar tahun 1904. 1904. Mungkin Indonesia belum lahir kali ya. Indonesia bahkan belum merdeka. Merdeka. Ya. Sumpah Mas Pemuda udah lahir belum. Ya? Belum juga. Belum. Saya masih di awang-awang. Tapi kelihatan kayak kelahiran 1904. Iya, saya 1899. Sudah lama sekali ya Pak. Dan yang saya dengar itu katanya ada yang kawasan Belanda sama kawasan Amerika. Ya, jadi yang Sungai Gerong ini adalah kawasan Amerika. Jadi memang dari mulai desain konsepnya itu ala Amerika. Rumah-rumah pun ala Amerika. Jadi pendek, terus nggak ada garasi. Aslinya kan orang Amerika garasi semua ada mobil di depan. Nah, kalau Sungai Gerong, kalau Pelaju itu ada Shell itu Belanda. Jadi rumah-rumahnya model-model Belanda yang tinggi, tembok. Kalau Sungai Gerong itu papan, aslinya itu rumahnya papan. Oh, aslinya papan semua. Papan ya, terus karena sudah modernisasi lah, dibeli sama Pertamina baru ada perubahan. Tapi yang asli masih ada. Yang asli masih ada. Masih ada di sebagian tempat itu masih papan. Jadi kalau yang di sini dari tahun 19 berapa Pak? Kalau yang 56 ya? Oh yang 04. Kalau yang di Pelaju itu 36. Oh, jadi duluan yang di sini? Ya, duluan dari Amerika ya? Di Amerika. Maksudnya mungkin biar lebih jelas juga, yang buka kawasan maksudnya orang Amerika. Orang Amerika. Iya. Maksudnya bukan di sini negara Amerika. Ntar dan termasuk pembangunannya. Dulu ya. Kalau yang di kawasan di Pelaju adalah Shell Belanda. Yang buka kawasannya Belanda waktu itu. Di take over tahun berapa Pak? Mulai tahun 70-an. Tahun 70-an? Iya, take over mulai dari Permina ya. Pertamin, terus Permina, terus menjadi Pertamina sampai dengan saat ini. Nah, menarik sekali. Nah, itu jadi buat teman ngobrol, pertanyaan pertama, benarkah kilang di RU3 ini adalah kilang tertua di Indonesia? Jawabannya sudah dikasih sama Pak Hasan tadi. Ngomong-ngomong soal kilang, kita masuk yang berat. Ya, aduh. Mulai agak berat. Pak, ini termasuk saya dan Mbak Indah. Sebenarnya kita belum banyak yang tahu kilang itu sebenarnya apa sih Pak? Gitu ya. Malah tadi ada yang bilang kilang itu tempat pengeboran. Sebenarnya fungsi kilang itu apa sih Pak? Jadi memang kadang-kadang kita melihat Pertamina itu terlalu besar. Pertamina itu sangat besar dari mulai hulu sampai hilir. Lah, kilang ini termasuk yang hilir. Jadi kalau hulunya itu adalah pengeboran, pencari minyak mentah. Lah, kita ini yang di kilang ini adalah tukang masak. Oh, dapurnya gitu ya. Dapurnya. Jadi yang biasanya minyak jadi namanya crude oil atau minyak mentah dari teman-teman di hulu itu mengolah itu baru menjadi minyak mentah yang rupanya biasanya hitam kental itu. Lah di sini tuh dimasak bisa menjadi produk-produk lah seperti ini di depan ini. Nah, saya pikir ini teh loh Pak. Ini teh ya. Nah, ada bulan puasa namanya bisa mungkin ini Dexlite. Dexlite adalah solar. Ini solar yang dengan kualitas yang sangat tinggi. Terus ada juga Aptur. Dan juga ada itu Politam. Politam ini adalah bahan baku daripada plastik. Oh, itu jadi plastik itu ya, Pak, ya? Politam, polipropilin Pertamina. Singkatan dari Politam. Polipropilin Pertamina. Beda emang kalau orang teknik gitu bisa nyebutnya bisa ya. Ribet ya kalau nggak ya. Nah, jadi ada bisa kita itu produknya mulai dari LPG, terus mulai dari ada premium, pertalite,
Pertamax, terus solar yang biasa, terus Dexlite, terus ada Aftur, ada minyak tanah. Tapi minyak tanah hari ini karena kita sudah banyak dry dan minyak tanah itu mirip dengan Aftur untuk pesawat. Gitu. Jadi kita konversi semuanya ke Aftur. Ya. Terus di bawah itu ada namanya minyak bakar atau MFO, Marine Fuel Oil. Terus ada juga yang terakhir itu ya namanya kalau kita biasa ngomong itu residu. Residu itu waste-nya itu masih yang biasanya bisa juga masih bisa untuk minyak bakar tempat-tempat di industri yang mesin-mesin tertentu itu masih menggunakan bisa pakai waste itu tadi Pak. Berarti sampai habis ya? Sampai habis. Benar-benar dimanfaatkan semuanya. Dan termasuk saya juga tadi sempat baca di Google nih, ada juga yang namanya apa tadi ya? Seiring dengan perkembangan zaman dan sekarang kan di masa corona nih Pak, ternyata banyak sekali yang menggunakan apa tadi? HAP ya kalau tidak salah. HAP. Ya benar. Ya, jadi kita itu juga memproduksi untuk refrigeran. Yang kita ada 2 produk namanya dulu Musikul 32 sebagai pengganti refrigeran yang ada yang tidak ramah lingkungan. Yang kita itu ramah lingkungan. Refrigeran itu Freon maksudnya? Freon. Yang dulunya orang Freon, refrigeran itu untuk AC yang banyak, untuk kulkas, untuk AC dan sebagainya. Nah, kita yang punya ramah lingkungan, namanya HP atau Musikul 32. Ada juga yang terbaru adalah Brizon. Itu lebih ramah lingkungan lagi. Jadi kalaupun itu biasanya katanya kalau yang Freon itu kalau bocor itu akan merusak ozon. Kalau kita tidak sama sekali. Sangat-sangat ramah lingkungan. Keren sekali berarti terobosan Pertamina ya. Dan satu-satunya hanya ada di Pertamina. Dari seluruh dunia. Dari seluruh dunia Pertamina membanggakan sekali. Sangat membanggakan. Membanggakan sekali produk asli Indonesia. Mau pindah bekerjanya Pak di sini? Nanti kalau ada lowongan kerja ya. Ini kan GM Pertamina. GM saya nonton. Habis ini saya dapat surat cinta. Kamu mau resign katanya. Nggak mungkin kan? Nah, Pak, berarti memang sebenarnya kilang ini adalah dapurnya, Pak ya? Dapurnya untuk masak. Itu kan dapurnya. Kalau bahannya dari mana Pak biasanya? Bahannya itu kita sebenarnya yang awal itu dari sekitar. Jadi ada tempat eksplorasi produksi kayak di Pendopo, Prabu Mule, terus daerah Jambi itu ada di Ramba, di Sungai Lilin itu ada itu. Jadi dari perusahaan-perusahaan baik itu perusahaan yang Pertamina itu biasanya dulu ada EP, ada juga perusahaan-perusahaan minyak lain seperti ConocoPhillips, ada punya dan yang lain sebagainya. Jadi kita ambil dari sana. Dan saat ini juga ada mendatangkan dari tempat lain. Contoh dari Banyu Urip itu dari Tuban. Itu kita bawa. Jadi dari mana-mana yang cocok dengan properties atau spesifikasi kebutuhan kita. Jadi memang minyak mentah itu tidak semuanya sama. Berbeda-beda. Seperti juga bahan baku yang lain. Jadi ada minyak mentah yang hanya kita bisa memakan atau mengolah yang minyak-minyak itu. Yang lain mungkin karena keterbatasan kita tidak bisa mengolah. Jadi kita harus pilih-pilih juga. Betul, berarti memang tergantung bahan dasar juga Pak ya. Dan itu sumbernya semua dari Indonesia ya Pak? Yang untuk di Pelaju ini semua dari Indonesia. Full 100% dari daerah Sumatera bagian selatan. Yang 50% dari bagian selatan, yang 50% dari beberapa wilayah ada di Riau, ada di Jawa dan sebagainya. Berarti untuk distribusinya juga di seluruh Indonesia Pak, berarti untuk Pelaju. Ya. Untuk distribusi ini kami kebagian. Jadi kilang di Indonesia ini ada sekitar 6. Ada 6 kilang. Ada 6 kilang. Ya dari mulai RU2, 3, 4, 5, 6, 7. Nomor satunya sudah tutup di Berandan. Jadi ada 2 sampai 7. Nah, nomor 3-nya ada di Palembang. Kota Palembang. Nah, kita bagi-bagi area supaya tidak saling berebut. Betul. Dan lebih efisien kalau dekat-dekat. Jadi kami ini tugasnya adalah untuk area Sumbaksel plus Pontianak. Sampai Kalimantan. Sumbaksel. Jadi Sumbaksel itu ada bisa Babel, bisa Jambi, Bengkulu,
terus Lampung Betul. itu di kita. Sampai ke Luar biasa bagian sekali Sumatera berarti Selatan. ya. bagian Sumatera Iya. bagian selatan. Plus Pontianak. Nah, gitu. berarti saya akan mengajukan pertanyaan Iya. berikutnya. Iya. Karena tadi sudah Wah, mencakup Sumatera bagian Banyak banget catatannya ya. Banyak, contekan Banyak contekan. Jadi Sumatera bagian Ya. selatan Pontianak. Ya. Artinya kan kapasitas produksinya lumayan gede nih. Besar. Alhamdulillah. Boleh tahu nggak Pak kapasitas produksi kilang kita secara garis besar aja Pak? Salah buat kita itu per hari itu 100.000 barrel. 100.000 barrel. Kalau setara berapa ya kiloliter. Jadi itu adalah kalau dari total dari produksi dari Pertamina kita sekitar 15% lah. Sampai 20% itu kadang-kadang kita dari seluruh Indonesia. Oh, jadi RU 3 Pelaju RU3, ini. iya. Berarti Produksi ya. Berarti RU 3 Pelaju ini bertanggung jawab atas 15% kebutuhan migas nasional. migas Pak secara garis besar ya. Iya. Luar biasa sekali ini. Berarti Dan tanggung itu jawab sangat membanggakan bagi Kota Palembang dan Sumatera Iya, Selatan bahwa Karena yang di saya kota dengar ini ada kilang minyak penghasil. itu ya Pak ya. Iya. Iya, luar biasa sekali. Karena yang saya dengar itu di Indonesia ini hanya memiliki beberapa saja kilang minyak. Betul. Iya. Betul. Nah, ngomong-ngomong tadi karena pemasok 15% kebutuhan migas di Indonesia, saya punya pertanyaan kedua Pak, tapi untuk penonton. Ya. Jadi pertanyaan kedua ini biar saya aja, karena Mbak Ina tadi bilang kayaknya suruh nanya baik kan. Gantian biar saya nanya kali ini. Ya, jadi pertanyaan adalah seperti ini. Tadi kan Bapak sudah sebutkan ada 15% konsumsi migas di Indonesia itu disuplai sama Pertamina RU3 Pelaju. Nah, pertanyaannya ini ada kabar juga nih Pak. Benar nggak sih Pak kalau RU3 Pelaju ini salah satu penyumbang pendapatan daerah terbesar di Sumatera Selatan? Ya, ini kadang-kadang garis besar ya. Garis besar aja, nggak usah detail-detail Pak. Iya, jadi memang ya karena perusahaan kita juga perusahaan besar, perusahaan nasional, otomatis kontribusi terhadap PAD daerah juga sangat tinggi. Kita adalah pembayar pajak terbesar. Karena memang tempat kita ada di Sumsel. Jadi tidak hanya Kota Palembang, jadi wilayah kita ini ada 2 wilayah, ada di Palembang dan Banyuasin. Jadi kita menyumbang 2 daerah itu yang secara langsung PAD dari itu, dari balai IMB, terus juga mulai PBB dan juga pajak-pajak penerangan, pajak air, dan masih beberapa pajak terutama untuk contoh jual beli, kan ada PPN dan lain sebagainya. Jadi karena terus terang Pertamina ini kan perputarannya juga sangat tinggi dan jumlah uang yang beredar atau yang dibeli dan disuplai dan dibeli itu juga sangat tinggi. Jadi otomatis pajak-pajak akan timbul dari situ. Sehingga kalau dibandingkan karena dengan yang lain, ya mudah-mudahan Pertamina masih nomor 1. Luar biasa ya. Pantas saja teman-teman saya yang kerja di sini semuanya makmur-makmur. Alhamdulillah. Kira-kira karyawan yang masih bujang masih banyak nggak Pak? Ini untuk teman ngobrol kita di sini. Sepertinya saya memang harus mempertimbangkan karir baru ya. Demi menjamin kelangsungan hidup keluarga saya. Kayaknya mulai berputar-putar ya. Apa yang dalam otaknya. Nah, jadi artinya memang ini suatu prestasi membanggakan Pak sebetulnya. Berarti memang Pertamina selain mengolah sumber daya alam juga memberikan kontribusi secara positif melalui tadi pajak salah satu yang tertinggi di Sumatera Selatan. Nah, jadi pertanyaannya untuk teman ngobrol tadi, benarkah Pertamina salah satu penyumbang pendapatan tertinggi di Sumatera Selatan? Jawabannya sudah dikasih. Sudah dikasih. Mainnya silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau yang saya lihat di sini ini berarti beberapa produk yang dihasilkan oleh kita ya Pak ya. Nah, boleh disebutkan lagi nggak Pak secara spesifik? Mungkin dari tadi ada yang kelewatan. Ada yang kelewatan. Apa-apa saja produk yang dihasilkan? Pertamax Turbo. Jadi ini adalah sejenis premium tapi dengan oktan 98. Jadi ini adalah unggulan dari kita Pertamina. Dan semua yang berbahan sebagai mogas ini tidak ada tel lagi. Kalau dulu kita ngomong bahwa Pertamina menggunakan bahan bakar yang masih ada telnya atau bahan berbahaya atau B3, kita sudah tidak. Mulai hampir mungkin 15 tahun yang lalu sudah kita pakai. Ini adalah unggulan. Iya. Terus ada juga ini Dexlite ini adalah menengah kualitasnya, itu adalah untuk solar. Kualitas solar yang menengah. Di atas lagi ada biosolar.
Ada biosolar, ada light, dan ada di atasnya lagi yang lebih kualitas lebih tinggi. Bukan solar. Bukan, untuk solar. Terus ini untuk Politam ini adalah ban untuk plastik, biji plastik. Ini memang salah satu petrochemical yang dipunyai oleh Pertamina. Jadi tidak semua kilang punya memproduksi petrochemical. Adanya hanya ada di Cilacap dan ada di Sumatera Selatan. Dan dulu memang kita juga ada namanya pabrik TAPTA, yaitu pembuat untuk bahan baju. Oh. Namun karena umurnya sudah tidak efektif lagi, karena baru kita sekarang posisinya lagi stop. Nah, apakah semua barang-barang ini tetap diproduksi, Pak? Karena mengingat sekarang ini kan pemerintah mengeluarkan satu kebijakan, yakni mengenai kebijakan tentang energi hijau. Jadi pertanyaannya, apakah ini tadi tetap berlangsung produksinya sampai dengan saat ini, atau adanya pengganti yang baru? Jadi alternatif ya. Alternatif ya. Benar. Jadi Pertamina juga sebagai perusahaan negara yang dituntut juga untuk bisa mendorong perubahan, terutama untuk memperbaiki lingkungan hidup. Betul. Jadi kita sudah menerapkan saat ini, terutama untuk solar, itu menggunakan bio. Jadi asalnya dari kelapa sawit. Itu sampai 30%. Jadi dan kita juga sudah mencoba untuk mengolah 100% kelapa sawit RBDPO. Itu di unit kita sudah kita uji coba sampai 100% ya. Jadi kita sudah mengolah pure, itu juga sudah bisa. Cuman kebijakannya kita ngikutin dari pemerintah. Nah, ngomong-ngomong kelapa sawit, ini ada fakta yang menarik nih, saya dapat di Google juga. Ternyata RU3 Pelaju ini bisa mengolah kelapa sawit jadi BBM, Pak, jadi petrol. Benar nggak, Pak? Kok bisa sih kelapa sawit jadi BBM? Ini agak mengejutkan gitu. Tapi ini merupakan berita yang sangat saya syukuri, karena alhamdulillah saya punya kelapa sawit ya. Iya, saya punya kelapa sawit itu berhektar-hektar. Itu potensi ya. Jadi pemasok gitu. Supplier ya. Kaya ini, aduh, jadi nggak enak. Nah, jadi memang benar Pak, bisa mengolah kelapa sawit menjadi BBM. Menjadi BBM, hebat ya. Bisa diceritain Mas? Jadi kita itu punya kilang namanya RFCCU. Jadi Residual Fluid Catalytic Cracking. Jadi si kelapa sawit tapi yang sudah diolah ya, jadi menjadi RBDPO. Jadi itu kita coba untuk diolah dengan di unit kita. Tapi memang ada beberapa modifikasi, terutama penggantian namanya ada katalis di dalam reaktor itu. Jadi bahan kimia yang sebagai untuk untuk reaksi itu kita datangkan khusus, sehingga itu bisa diolah jadi dari kelapa sawit keluarnya menjadi BBM. Dan itu bisa sampai oktan 90. UN-nya 90, jadi setara dengan Pertalite. Pertalite loh, bukan cuma premium, berarti setara dengan Pertalite. Iya. Ini benar-benar sumber energi alternatif sekali. Alternatif, ya. Iya betul. Dan ke depan itu kita juga sudah hari ini sudah akan membangun khusus namanya Green Refinery. Itu mudah-mudahan doaan bersama tahun 2023 kita bisa beroperasi. Wah. Keren. Jadi nanti akan dialihkan ke sana ya, Pak ya? Jadi mungkin kelapa sawit di Sumatera Selatan ini akan diborong ya, Pak ya. Diborong gitu. Ini kabar yang baik ini untuk. Kabar yang baik untuk kita ya. Nah, bagi yang punya kebun-kebun ini. Saya bercanda. Kalau saya mah nggak punya. Saya kelapa sawit punya Pak, tapi belum dalam bentuk minyak goreng. Nah jadi, Bapak udah nyinggung Green Refinery nih Pak. Itu Green Refinery itu apa sih maksudnya Pak? Jadi Green Refinery adalah suatu pabrik yang didesain itu 100% sumber bahan bakunya adalah dari kelapa sawit. Jadi memang pure, tidak ada lagi dari crude oil, dari minyak. Dari minyak fosil ya Pak ya? Fosil nggak ada. Jadi pure memang dari kelapa sawit. Jadi bisa senantiasa diperbarui ya Pak ya? Diperbarui. Bisa, fosil kan nggak bisa diperbarui. Iya, kalau yang itu kan bisa nanam lagi, habis nanam lagi, dapat lagi kalau yang suppliernya. Menjadi ide untuk kita ya. Pulang ini langsung tanam saham. Pulang bisnis gitu. Tapi artinya memang ini jadi kabar baik, bukan cuma untuk petani sawit, tapi untuk lingkungan kita juga Pak ya. Itu saat ini sudah sampai tahap mau Pak? Jadi saat ini memang kita dalam tahap desain. Jadi kita sudah melakukan proses perizinan dari pemerintah daerah, sudah kita lengkapi.
Dan juga sembari dengan kita melakukan izin-izinnya yang masih berjalan, juga kita mulai ada penyiapan lahan. Lahannya kita siapin sekitar di sini sekitar kurang lebih ya kemarin itu 20 hektar. Itu kita sedang siapkan. Mulai dari pembersihan, karena tidak tempatnya juga ada di dalam kilang. Jadi masih ada lahan kosong kita buat untuk itu. Di sekitar sini berarti? Iya, tidak jauh, kira-kira 1 kilo lah kalau kita ke dari lokasi yang dekat rumah saya berarti Mas. Dekat rumah, masih Palembang ini lah. Masih Palembang. Ini sepertinya saya sudah diingatkan durasi juga nih. Jadi pertanyaan terakhir Pak. Nah, padahal saya punya banyak banget pertanyaan. Jangan. Kita lanjutkan nanti di minggu depan mungkin ya. Episode berikutnya, makanya baik-baik supaya kita diundang lagi gitu. Nah Pak, pertanyaan gini, kita sudah bahas tadi Pertamina mengolah banyak sumber daya alam Pak. Kontribusinya juga selain pajak ada apa lagi Pak? Kontribusi Pertamina yang bisa kasih dampak langsung untuk masyarakat, khususnya di daerah pelaju gitu. Waduh banyak Pak ya. Kita punya binaan-binaan. Jadi salah satu tugas dari perusahaan adalah memberdayakan masyarakat di sekitar. Jadi dengan membina beberapa lokasi untuk bisa berbuat atau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ada namanya Kampung Mari. Jadi kampung iklim yang kemarin juga kita mendapat penghargaan di Jakarta. Pelaju itu ya? Iya, di Kecamatan di Pelaju. Ya masih berdekatan dengan kita lah, 1 kilo sampai 1,5 kilo dari lokasi ring 1 Pak ya. Ring 1 lah. Ring 1 bahasanya tuh ring 1. Kalau istananya ring 1, ring 2 gitu. Ring 2 itu dekat ya. Itu juga ada beberapa budidaya ikan budidaya yang susah, kita juga ada binaan. Ada Pak ya? Ikan baung. Jadi yang susah-susah dipelihara itu kita coba membina masyarakat. Dan berhasil Pak. Dan alhamdulillah sudah mulai tampak hasilnya. Bertelur dan sekarang sudah ada yang di tangan Pak Hasan Effendi pasti semuanya berhasil. Kayak Midas, apa yang sentuh menjadi emas. Cuma kalau ini disentuh jadi minyak. Berarti kontribusinya memang juga banyak sekali ya, mensupport teman-teman apa tadi untuk berkarya UMKM juga. Ini kalau nggak salah karya teman-teman UMKM binaan ya. Ini termasuk salah satunya. Ada kotak susu yang sangat unik sekali dari bekas botol minyak ya Pak ya. Jadi artinya memang Pertamina selain mengolah sumber daya alam, inovasinya juga banyak sekali. Inovasi juga banyak sekali. Nah, inovasinya salah satunya kita jadi sebenarnya pertanyaan terakhir tuh tadi tuh harusnya. Iya, apa? Tentang After Reborn Pak. Jadi saya sempat dengar nih Pak, After itu sempat berhenti produksi. Sekarang produksi lagi. After Reborn ini boleh cerita nggak Pak? Apa sih sebenarnya After Reborn? Jadi kemarin kita akhir tahun 2020 waktu ulang tahun Pertamina 10 Desember kita meluncurkan After Reborn. Jadi After Reborn itu sebetulnya kilang kita ini bisa mengolah. Pada tahun 2016 itu dengan minyak mentah yang ada itu kita sudah tidak bisa karena memang di dalam unsur minyak mentah ini sudah mungkin sedikit tidak efisien kalau membuat aftur. Nah, dengan beberapa inisiatif dari para perwira, kalau kita bisa mengatakan pekerja itu perwira. Pertamina yang muda-muda ada inisiatif-inisiatif untuk bisa mengolah kembali dengan berbagai teknologi yang ada. Jadi ada perubahan teknologi, ada juga pemilihan minyak mentah yang cocok, dan alhamdulillah kita bisa launching itu dan langsung bisa memproduksi untuk area Sumbak sel itu seluruhnya sudah kita bisa kembali kita rebut untuk di kasih tepuk tangan dulu, penonton juga boleh kasih tepuk tangan. Mulai dari membanggakan sekali. Penonton kita juga ada 15.000. Iya. 15.000. Ini perbincangan yang sangat menarik sekali Pak. Tidak terasa waktu memang harus membatasi kita. Tapi ini sebenarnya pokok bahasan yang agak berat Pak. Iya. Tapi karena ada Pak Hasan, tiba-tiba menjadi sesuatu yang sangat ringan juga ya untuk dikonsumsi. Dan saya yang darinya nggak ngerti sekarang menjadi paham. Kalau diundang sekali lagi saya akan lebih mengerti lagi. Aduh. Ternyata Indah mengerti maksud saya. Jadi sama-sama mengerti. Sama-sama mengerti ya. Ini menarik sekali, kita satu kebanggaan diundang oleh Pertamina RU3 Pelaju khususnya untuk Pak Hasan. Menyumbangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Dan semoga ada inovasi-inovasi lanjutan tentunya Pak. Dan tentu Project Green Refinery ini kita tunggu sekali Pak. Aduh ya mudah-mudahan. Karena memberikan kabar baik buat banyak orang. Dan tentu saja tidak lupa buat teman ngobrol, ada kuis tadi giveaway ya. Ada 2 kuis, yaitu yang pertama tadi apa Mbak Indah? Kilang tertua apa bukan? Kilang tertua tadi apa bukan? Dan yang kedua apa lagi Mbak Indah?
Saya lupa Mas Pandu. Penyumbang. Oh, iya. Apakah benar Pertamina R3 Pelaju merupakan salah satu penyumbang pendapatan daerah terbesar di terbesar Sumatera di Selatan? Sumatera Selatan. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak untuk waktunya, dan tentu saja buat teman ngobrol, para pemirsa yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, tetap saksikan Ngobrol Asik bareng Tribun Sumsel Sriwijaya Post setiap hari Kamis jam 6:30 malam, dan juga jangan lupa saksikan Ngartis on the Go khusus untuk review berbagai macam hal setiap hari Kamis juga di Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel. Dan tentu saja akhir kata Stefano beserta saya Indra Rizky Mujair dan juga ada Pak Muhammad Hasan Effendi. Iya. Kami pamit undur diri, tentu saja tidak ada gading yang tidak retak. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao. Dadah.